Awalnya dia tuh nampar aku di pipi kiri. Terus aku nangis, tapi aku tahan karena aku malu kan, di depan ada teman-temannya, takut mereka denger. Terus abis itu aku makin nangis kejer, dia malah makin jadi. Dia jambak aku, terus dia banting aku ke kasur, tapi kayak kasur matras gitu yang tipis. Terus dia tindihin aku, dia cekek aku, dia tonjok aku. Dan itu gak sekali 2 kali, itu berkali-kali. Dan karena sifatnya konsultasi awal, jadi kami hanya akan mengumpulkan kronologi secara detail. Nggak berfokus pada orang-orang yang menolak, tapi kita fokus pada orang yang setuju. Karena kalau misalnya kita fokus untuk ngebenerin orang-orang yang menolak, menyadarkan orang-orang menolak, lama lagi. Nama saya Eva Nur Cahyani, usia saya 23 tahun, background pendidikan, pernah berkuliah di salah satu sekolah tinggi kesehatan, jurusan D3 Kebidanan, kemudian sekarang lanjut di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Fakultas Hukum. Itu juga maksudnya punya kekuatan, karena memang dari yang hidup langsung itu. Saya bergabung jadi paralegal itu di bulan Juli 2019, dan motivasinya dulu itu belajar terkait isu perempuan. Jadi LBH Apik juga sangat membantu dalam proses saya belajar dan juga membangun kolektif di kampus begitu. Keluarnya berita itu kita harus mastiin juga kalau korban itu bisa tetap aman. Nama aku Nadifa Disprabowo, biasa dipanggil Diva. Untuk usia aku 20 tahun dan aku adalah mahasiswa di UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum. Aku jadi paralegal itu baru banget Maret 2021. Selama aku kuliah hukum, aku dapetnya teori, dapet contoh kasus oke, tapi emang hanya sebatas dari diskusi dari dosen atau antar mahasiswa, dan aku belum pernah ngerasain secara langsung. Ketika aku terjun langsung ke lapangan, gimana aku menerima konsultasi mitra, gimana aku memberikan informasi hukum dasar, lalu mendampingi mitra untuk melanjutkan kasusnya, itu emang berharga banget sih pengalamannya. Aku jadi tahu di lapangan tuh kayak gimana, apakah sesuai teori, apakah tidak gitu kan. Di situ kita bisa lihat gimana sih Erin itu ngumpulin bukti-buktinya dan bisa melihat kayak awalnya aku jadi paralegal itu pertama ke Apik itu karena magang, karena emang wajib dari kampus untuk magang. Terus akhirnya aku daftar di Apik, terus akhirnya di Apik aku membantu kerja-kerja advokat, nanganin kasus segala macam, dan akhirnya aku bertahan sampai kurang lebih sekarang udah 9 bulan ya, 9 bulan di sini. Itu karena aku ngelihat setiap kali laporan masuk, merasa gitu mereka ini korban, tidak mampu juga, nggak tahu mau kemana, mereka butuh bantuan. Jadi selagi tenaga aku bisa dipakai untuk membantu para korban, kenapa enggak gitu. Itu yang bikin aku bertahan jadi paralegal di sini sih.
kita ada agenda untuk BAP di Polres ya. Ini baru tahap pertama BAP-nya. Di sini aku udah ada surat tugasnya untuk mendampingi kakak juga untuk mendampingi. Agenda hari ini kan BAP ya. BAP itu kan berita acara pemeriksaan. Jadi nanti penyidiknya akan memeriksa kakak. Pertanyaannya pasti banyak karena itu kan akan membantu polisi untuk menyidik kasus yang sedang berjalan. Tapi pertanyaannya hanya seputar mengenai latar belakang dari kasusnya apa, terus kronologinya kayak gimana, dan kerugian yang kakak alami apa. Jadi untuk paralegal di LBH Apik itu kita tidak melihat latar belakang pendidikannya, tidak melihat latar belakang ekonominya paralegal gitu. Jadi setiap orang berhak bisa menjadi paralegal, tentunya dengan ada keinginan dari diri, dan dia 18 tahun ya, 18 tahun ke atas, artinya sudah dewasa gitu. Itu sih, jadi kita tidak membatasin syarat-syarat tertentu, tidak ada gitu. Jadi yang penting dia memiliki keinginan untuk melakukan perubahan di masyarakat. Kami hanya memiliki 7 orang advokat dengan ratusan kasus, bahkan 2020 kemarin itu kita 1178 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam 1 tahun saja. Dengan minimal 7 orang pengacara, terus kemudian kita juga dibantu oleh advokat pro bono 10 orang. Nah, itu ternyata juga masih kurang dan membutuhkan banyak tenaga yang lebih besar lagi gitu. Jadi kita mengajak paralegal, terus kemudian relawan untuk membantu kerja-kerja di LBH Apik, apalagi 2020 ini kasusnya khas anak muda banget, yaitu kekerasan yang di ranah online gitu. Jadi dan korbannya juga lebih banyak anak muda. Selama aku menjadi paralegal di Apik itu, kasus-kasus yang aku lebih sering terima itu KBGO. Spesifiknya itu lebih ke kasus pengancaman penyebaran foto dan video konten pemuatan asusila. Tapi selain KBGO, aku juga pernah menangani KDRT, aku juga pernah nanganin tentang kekerasan dalam pacaran juga gitu. Perceraian juga aku pernah tangani gitu. Ini video aja atau ada foto, Kak? Ancamannya? Video aja, dan itu tuh direkamnya diem-diem tanpa sepengetahuan aku. Oke. Ada berapa jumlahnya? Jumlah video? 2. Kelihatan wajah kakak dari atas sampai bawah, atau mungkin dari atas sampai perut doang, atau perut ke bawah? Yang satu kelihatan mukanya aja, yang satunya seluruh badan kelihatan. Perempuan dalam rangka memperingati Hari Perempuan atau Pergerakan Perempuan atau Hari Ibu, kita ingin memperjuangkan hak-hak kita dengan disahkannya rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ketika aku menjadi paralegal, pada saat itu adalah selain pendampingan kasus, itu juga membangun kolektif, karena LBH Apik juga mendukung dalam aktivitasku yang memang juga membangun kolektif pada saat itu. Sahkan RUU TPKS sekarang juga. Prosesnya adalah pada saat itu di 2019 ada kasus begal payudara. Kemudian setelah beredar kasus begal payudara, akhirnya di wilayah Kabupaten Tangerang tuh juga banyak, Mbak. Dan itu rata-rata terjadi di ruang-ruang yang memang gelap. Selain begal payudara tuh juga tindakan kriminal tuh banyak.
Nah, kita coba diskusi tuh, menganalisa, karena meskipun nama kita lingkar studi, tetapi bukan hanya selesai di teori, tetapi juga kita penting untuk mengimplementasikan gitu hasil dari diskusi kita. Awalnya RT untuk kita dialog dulu. RT akhirnya mengarahkan ke lurah, dan terlihat betul gitu ya, kurangnya informasi terkait isu-isu kekerasan seksual, isu-isu. Jadi dianggapnya ya udah itu memang musibah gitu kan. Dianggapnya musibah dan lain-lain, jadi kayak ya sudah gitu. Nah, akhirnya kita coba dialog gitu kan, dan untungnya ya menerima gitu loh, karena memang itu tadi, karena kita mahasiswa sebenarnya sih gitu. Berdialog, berkomunikasi, jadi penting Pak untuk salah satu pencegahan terkait kekerasan seksual, pelecehan itu juga ruang ramah perempuan gitu. Salah satunya adalah penerangan. Jadi ini lokasi ketika saya mengadvokasi dengan teman-teman terkait advokasi ruang ramah perempuan, di mana ini letaknya di wilayah Kabupaten Tangerang. Salah satunya adalah di Kecamatan Pasar Kemis, di mana di tahun 2019 lalu itu marak sekali kasus-kasus begal payudara, dan salah satunya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa dulu bangunan ini nggak ada. Ini bangunan kosong, kemudian di sini juga nggak ada, dan ini di tempat lalu lalang sebenarnya perempuan-perempuan buruh bekerja, karena memang di wilayah Pasar Kemis ini wilayah industri. Dan dulu ketika peresmian lampu itu dulu kita masih pakai bambu, karena memang pada saat itu range waktunya tuh cepat. Karena kan memang kita mintanya tindak lanjutnya cepat gitu kan. Jadi pada situ masih pakai bambu, tapi ternyata ketika kesini lagi sudah diubah begitu, dan syukurnya ini konsisten gitu. Akhirnya justru malah diperbaiki dan lain-lain gitu. Dan sekarang juga sudah mulai banyak tempat-tempat warga, dan juga udah mulai banyak yang lalu lalang. Diceritain aja dari awalnya kayak gimana Pak? Konsultasi awal itu mencatat data-data diri mitra yang dibutuhkan untuk dokumentasi APIK. Terus abis itu menanyakan 5W1H mengenai apa sih yang hal yang terjadi kepada dia, kayak pelakunya siapa, kapan, di mana, bagaimana. Itu aku tanyain secara detail, tapi itu juga aku ketika menanyakan kronologi lebih lanjut kepada mitra, aku juga mementingkan mitranya, dalam artian aku nggak bisa maksa mitranya untuk cerita lebih detail. Kami memang butuh cerita detailnya, karena agar kami bisa mengidentifikasi bagaimana selanjutnya kami bisa melakukan penanganan lebih lanjut. Tapi kalau misalkan mitranya nggak nyaman, ya udah kami nggak bisa, aku juga nggak bisa maksa gitu, senyamannya aja mitra kayak gimana. Aku cerita udah panjang, udah tekan Kak. Ketika mendengarkan cerita-cerita mitra, kadang ada yang bikin wow, shock gitu, bikin kaget, kadang sampai mikir kok ada orang sejahat ini, kasihan banget mitranya kayak begini gitu. Itu sih jadi bikin emosional gitu. Ancamannya cuma ini aja Pak, ancaman mau disebar foto dan videonya, ada yang lain nggak? Kayak ancaman kekerasan gitu? Enggak sih, dia cuman bilang kalau sampai nggak ada uang 10 juta bakal gue sebar ini video ke orang tua lu, dia cuma bilang kayak gitu sih. Aku selalu ingat di pikiran aku, di kepala aku, kalau aku pokoknya harus bersikap profesional, dalam artian walaupun shock, aku tetap gak boleh menunjukkan hal itu kepada mitra gitu kan. Dan kalaupun memang misalnya sudah benar-benar ngedown banget, LBH APIK sendiri juga ada program program trauma healing untuk para legalnya gitu. Jadi itu juga sangat membantu sebenarnya untuk juga men-charge kita lagi untuk terus bergerak gitu Mbak, kayak gitu. Di publik itu
lama redanya. Jadi maksud aku campaign ini masih bisa bertahan lama, kita bisa. Atau enggak, aku juga sebenarnya interaksi ke teman-teman biasa tanpa menceritakan hal yang terjadi, kasus yang aku tangani, itu sebenarnya bisa membangkitkan energi aku lagi. Aku cuma perlu energi dari orang aja untuk membangkitkan ini lagi, biar traumanya nggak berasa lagi, biar apa yang tadi aku emosi atau hal negatif yang aku terima dari aku dengar cerita Mitra itu nggak kebawa banget di aku. Beban tuh ada sebenarnya gitu kan, tetapi ketika sudah mendengar cerita-cerita korban, itu justru malah menjadi suatu kemarahan yang akhirnya aku terus ingin bergerak. Berapa banyak lagi korban yang berjatuhan sampai RUU ini bisa disahkan, kawan-kawan? Ketika aku bersuara lantang, ku dibilang lancang, disebut pembangkang, bukan perempuan. Kembali lagi ke alasan aku bertahan di APIK selama ini, karena korban itu butuh bantuan dan aku bisa ngerasain dalam bidang hukum itu kadang ngerasa agak understaffed, jadi mereka pasti perlu bantuan-bantuan dari paralegal. Jadi selagi bisa disalurkan energi untuk membantu korban, kenapa enggak gitu. Yang menarik ketika menjadi paralegal adalah bisa melakukan pendampingan gitu, merasa sangat berguna banget menjadi manusia itu adalah melakukan pendampingan itu gitu. Pendampingan, kemudian juga advokasi kebijakan. Apalagi kalau misalnya hasil yang diadvokasi itu berhasil gitu ya. Itu sangat senang banget gitu. Anak-anak dan perempuan, adakah untuk mereka keadilan? Jadi kita di sini mewadahi teman-teman muda ini untuk ayo bergabung bersama LBH APIK untuk membantu perempuan dan anak korban untuk mendekatkan akses keadilan. Artinya langkah terkecil pun yang teman-teman paralegal lakukan itu sangat berarti. Minimal menjadi teman untuk teman bercerita bagi korban, untuk memberikan informasi kepada korban dan kemudian memberikan penguatan korban, itu sebenarnya fungsi dan tugas yang sudah dilakukan oleh paralegal muda dan itu luar biasa gitu. Semakin banyak paralegal yang terlibat untuk membantu korban, itu sesuatu hal yang sangat diapresiasi gitu. Bagi teman-teman yang ingin menjadi paralegal muda LBH APIK Jakarta, teman-teman bisa mendapatkan informasi di media sosial kami, terus kemudian bisa menghubungi LBH APIK Jakarta untuk melakukan penguatan kapasitas atau memperkenalkan komunitasnya. Selama kau begitu, wajarkan segala sesuatu, kekerasan seksual dibungkam melulu. Apa kabar buruh migran, anak-anak dan perempuan, adakah untuk mereka keadilan? Kau kira perempuan tak terdampak perampasan lahan, mereka lebih rentan dengan segala tuntutan. Kau pikir kami tak terusik dengan investasi? Yakinlah kita semua merasa teropresi karena kita semua korban, kita semua dirugikan. Mari melawan bersama. Ketika aku bersuara lantang,